Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 2 dengan judul epistemologi. Langsung saja ke bagian pendahuluan. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Inggris epistemologi, yang merupakan gabungan dua perkataan Yunani, yaitu episteme yang bermakna pengetahuan dan logos yang bermaksud ilmu, sains, kajian, teori, dan pembahasan. Epistemologi sebagai cabang filsafat yang membahas tentang hakikat, sumber, metode, dan kebenaran pengetahuan. Dalam kajian epistemologi terdapat berbagai aliran pemikiran yang berpengaruh dalam membentuk cara manusia memperoleh dan memahami pengetahuan. Untuk yang pembahasan pertama di sini membahas tentang empirisme. Jadi empirisme menganggap pengalaman indrawi sebagai sumber utama pengetahuan. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengamatan dan pengalaman langsung dengan dunia luar. Tokoh utama dalam aliran ini seperti John Locke berpendapat bahwa pada awalnya pikiran manusia kosong dan pengetahuan terbentuk melalui pengalaman indrawi. Dan yang kedua ada rasionalisme. Rasionalisme berpendapat bahwa akal dan rasio manusia adalah sumber utama pengetahuan. Tokoh seperti René Descartes menekankan bahwa pengetahuan yang benar dapat diperoleh hanya melalui akal, dan ia memperkenalkan metode keraguan sebagai cara untuk mencapai kepastian pengetahuan. Dalam pandangan rasionalisme, pengetahuan yang diperoleh melalui akal dianggap lebih pasti daripada yang diperoleh dari indrawi. Yang ketiga, positivisme menggabungkan pendekatan empiris dan rasionalis dengan menekankan pentingnya eksperimen dan verifikasi ilmiah. Tokoh aliran ini seperti Auguste Comte berpendapat bahwa pengetahuan yang sahih harus didukung oleh bukti empiris yang terukur yang dapat diverifikasi melalui eksperimen dan observasi. Positivisme mendekati ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih terstruktur dan terukur, mempergunakan alat bantu untuk memastikan kebenaran yang diperoleh. Selain membahas berbagai aliran tersebut, epistemologi juga mencakup berbagai aspek pokok dalam kajiannya. Antara lain, yang pertama, sumber pengetahuan. Epistemologi membahas asal-usul pengetahuan yang dapat diperoleh melalui dua sumber utama, pengalaman indrawi seperti yang diajarkan dalam empirisme, dan akal seperti yang diajarkan dalam rasionalisme. Dalam epistemologi Islam, sumber pengetahuan juga mencakup wahyu dan intuisi. Yang kedua, metode pengetahuan. Epistemologi mengkaji bagaimana pengetahuan dapat diperoleh melalui berbagai metode, seperti metode dedukatif dan induktif. Metode dedukatif dimulai dari pertanyaan yang bersifat umum menuju hal yang lebih khusus. Sementara metode induktif dimulai dari pengamatan khusus yang mengarah pada kesimpulan umum. Yang ketiga, kebenaran pengetahuan. Epistemologi juga mempertanyakan apa yang disebut sebagai pengetahuan yang benar dan bagaimana suatu pengetahuan dapat dianggap sahih atau diterima. Kebenaran dapat dinilai dari kesesuaian pengetahuan dengan fakta yang ada atau melalui bukti-bukti empiris yang dapat diverifikasi. Yang keempat, watak pengetahuan. Epistemologi berusaha untuk menentukan sifat atau karakteristik dan pengetahuan itu sendiri.
Apa yang membuat pengetahuan dianggap sah, benar, atau diterima oleh manusia, dan bagaimana pengetahuan dapat dibedakan dari keyakinan atau opini. Jadi, dalam presentasi kali ini terdapat kesimpulan, yaitu secara keseluruhan epistemologi memberikan landasan penting untuk membangun bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, apa yang dianggap sebagai kebenaran, dan bagaimana pengetahuan tersebut dapat diverifikasi. Aliran-aliran dalam epistemologi memberikan perspektif yang berbeda mengenai sumber, metode, dan kebenaran pengetahuan, serta memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat. Cukup sekian dari saya. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.